Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membahas tentang Daulah Abbasiyah. Perkenalkan, saya Abda Harisa. Nama saya Nadia Raisa Hanika. Nama saya Irham. Saya Naura. Dan saya Ismail Ishmida. Kami akan membahas yang pertama itu tentang sejarah Daulah Abbasiyah, lalu yang kedua tentang biografi dari Abu Abbas As-Saffah, yang ketiga ada fase pemerintahan pada masa Daulah Abbasiyah, dan yang terakhir bukti-bukti sejarah. Adanya gerakan oposisi yang dilancarkan oleh golongan Syiah. Kelahiran Bani Abbasiyah erat kaitannya dengan gerakan oposisi yang dilancarkan oleh golongan Syiah terhadap pemerintahan Bani Umayyah. Golongan Syiah selama pemerintahan Bani Umayyah merasa tertekan dan tersingkir karena kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah. Hal ini bergejolak sejak pembunuhan terhadap Husain bin Ali dan pengikutnya di Karbala. Gerakan oposisi terhadap Bani Umayyah di kalangan orang Syiah dipimpin oleh Muhammad bin Ali. Ia telah dibai'ah oleh orang Syiah sebagai imam. Nah, tujuan utama dari perjuangan Muhammad bin Ali ini untuk merebut kekuasaan dan jabatan khalifah dari tangan Bani Umayyah. Karena menurut keyakinan orang Syiah, keturunan Bani Umayyah tidak berhak menjadi imam atau khalifah. Yang berhak adalah keturunan dari Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Bani Umayyah bukan berasal dari keturunan Ali bin Abi Thalib. Pada awalnya golongan ini memakai nama Bani Hashim, belum menonjolkan nama Syiah atau Bani Abbas. Tujuannya adalah untuk mencari dukungan masyarakat. Bani Hashim yang tergabung dalam gerakan ini adalah keturunan Ali bin Abi Thalib dan Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, keturunan ini bekerja sama untuk menghancurkan Bani Umayyah. Yang kedua itu ada propaganda kepada Bani Hashim. Jadi yang propaganda kepada Bani Hashim ini dilakukan oleh Ali bin Abdullah bin Abbas. Propaganda yang dilakukan adalah akibat dari kekecewaan kelompok Mawali terhadap dinasti Umayyah. Hal ini dikarenakan dinasti Umayyah berkuasa dan menempatkan posisi mereka pada kelas kedua dalam sistem sosial, sedangkan orang Arab menduduki kelas bangsawan. Jadi di sini tuh adanya perpecahan persatuan antara suku Arab akibat lahirnya fanatisme kesukuan antara Arab Utara dengan Arab Selatan. Yang ketiga itu munculnya kekecewaan beberapa kelompok agama terhadap pemerintahan. Jadi karena ini mereka itu menginginkan pemimpin yang memiliki pengetahuan dan integritas keagamaan yang mumpuni. Adanya perlawanan dari kelompok Syiah yang menuntut hak mereka atas kekuasaan yang dirampas oleh Bani Umayyah. Pergantian masa kepemimpinan Bani Umayyah oleh Bani Abbasiyah adalah pergantian sebuah dinasti. Sikap politik pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah sangat berbeda dengan Bani Umayyah. Hal ini dikarenakan pada saat pemerintahan Bani Abbasiyah pemegang kekuasaan sangat merata. Tidak hanya dipegang atau dikuasai oleh bangsa Arab, namun lebih demokratis. Lalu selanjutnya ada biografi dari Abu Abbas As-Saffah. Nah, nama lengkap dari Abu As-Saffah ini yaitu pendiri dari Bani Umayyah. Nah, nama lengkapnya itu Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim. Ia lahir di Humaimah pada tahun 721 Masehi dan wafat pada 10 Juni 754 Masehi di Anbar. Nah, orang tuanya itu adalah Muhammad bin Ali al-Abbasi, Raita bin Ubaidullah al-Harthi, dan Raita al-Harsiyah. Nah, anak dari beliau yaitu ada Rita bin al-Saffah, Ratah bin As-Saffah, Muhammad bin Abu Albus As-Saffah, dan saudara beliau juga punya saudara kandung yaitu Al-Mansur. Kakek dan nenek dari beliau yaitu Muhammad bin Ali al-Abbas dan Ali bin Abdullah bin Abbas. Baik, selanjutnya ada fase pemerintahan Bani Abbasiyah. Yang pertama, fase pertama pada tahun 750 sampai 847 Masehi, fase Islam yang mendapat pengaruh Persia.
Fase ini merupakan fase Islam yang mendapat pengaruh dari Persia, masa pemerintahan Abu Abbas As-Saffah hingga pemerintahan Al-Wasik, terkenal sebagai masa kejayaan atau masa keemasan Abbasiyah. Pada masa ini, mengalami perkembangan yang pesat dan menjadi pusat pengetahuan dengan menerjemahkan buku-buku Yunani dan Persia ke dalam bahasa Arab. Nah, adapun untuk mengembangkan ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pendirian perpustakaan dan pusat ilmu pengetahuan. Dalam pendirian ini dilakukan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid yang mendirikan Baitul Hikmah. Yang kedua, ada kegiatan menyusun buku ilmiah. Terdapat 3 tahap menyusun buku ilmiah. Yang pertama, mencatat ide atau percakapan dalam sebuah lembaran kertas. Yang kedua, membukukan ide-ide atau hadis-hadis Rasulullah dalam satu buku. Dan yang ketiga, penyusunan sesuai bab per bab. Dan yang terakhir ada menerjemahkan buku-buku bahasa asing. Menerjemahkan buku-buku bahasa asing ke dalam bahasa Arab dilakukan melalui 3 tahap juga. Yang pertama, menerjemahkan karya-karya dalam bidang astronomi. Tahap kedua, menerjemahkan karya-karya dalam bidang filsafat dan kedokteran. Tahap ketiga yaitu menerjemahkan karya-karya dalam bidang yang luas. Selanjutnya ada perkembangan ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh penerjemahan buku-buku berdirinya perpustakaan dan diskusi ilmiah sehingga berkembang pula ilmu-ilmu seperti ilmu akli. Ilmu akli adalah ilmu yang didasarkan pada sebuah pemikiran manusia dan dikemukakan oleh para ahli atau ilmuwan yang sesuai dalam bidangnya. Seiring perkembangan penelitian dan melakukan uji coba dan terbukalah ilmu akli seperti ilmu kedokteran, ilmu matematika, ilmu astronomi, ilmu sejarah, ilmu sastra, ilmu farmasi, dan ilmu filsafat. Yang kedua ada ilmu nakli. Ilmu nakli merupakan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah terdapat perkembangan dan dalam ilmu nakli seperti ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu kalam, ilmu bahasa, dan ilmu hadis. Lalu ada fase yang kedua, dari tahun 847 sampai 932 Masehi, di mana fase Islam mendapatkan pengaruh dari Turki. Dimulai dari masa kepemimpinan Al-Mutawakkil hingga Al-Mustaqim, dikenal sebagai masa kemunduran Abbasiyah. Yang ketiga, fase ketiga 944 sampai 1075 Masehi, dipengaruhi oleh Bani Buwaiji atau fase Persia kedua. Diawali pada masa kepemimpinan Al-Mustaqi hingga Al-Qasim. Ditandai dengan adanya tekanan dari Bani Buwaiji terhadap pemerintahan Abbasiyah pada masa kemundurannya. Dan yang terakhir ada fase keempat dari tahun 1075 sampai 1258 Masehi. Fase ini merupakan fase Turki Bani Saljuk yang dipimpin oleh Al-Muqtadi hingga fase Al-Muqtasim. Fase ini ditandai oleh adanya kekuasaan dari Bani Saljuk dan berakhir akibat adanya serangan dari bangsa Mongol. Nah, lalu ada bukti-bukti sejarah peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Yang pertama tuh Istana Ukhaidir. Dibangun pada 775 di dekat Kufa, sebuah wilayah yang berjarak 200 km selatan Baghdad. Istana ini sedikit memberi banyak gambaran mengenai bentuk kota melingkar. Di dalamnya terdapat sejumlah pekarangan, aula, sebuah masjid, dan pemandian. Lalu ada Masjid Agung Samara. Masjid itu adalah Masjid Agung Samara yang kala itu merupakan masjid terbesar di dunia. Masjid yang terkenal dengan menara berbentuk spiral ini dibangun pada 848 sampai 852 oleh putra sekaligus pewaris Al-Mutasim, Al-Mutawakkil. Bentuk menara yang sangat unik ini nampak terilhami oleh zigurat, menara kulit kuno Mesopotamia. Lalu yang terakhir ada makam Zumurud Katun, berlokasi di pusat kota Baghdad
Bangunan ini sangat dekat dengan Madrasah Mustansiriyah yang tersohor itu. Sesuai dengan namanya, bangunan ini didirikan oleh Zumurud Khatun, ibunda Khalifah An-Nasir Lidinillah. Ia adalah Khalifah Bani Abbasiyah ke-34 pada tahun 1180 sampai 1225. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu. Kiri